Malam itu hujan baru saja reda di Terminal Lewi Panjang, Bandung. Lampu-lampu terminal berkedip-redup, meninggalkan bayangan panjang yang membuat suasana semakin sepi. Raka, mahasiswa tingkat akhir, berjalan tergesa dengan tas ransel di punggung. Ia baru selesai menghadiri acara kampus dan pulang terlalu larut. Bus tujuan Bandung Purwakarta yang ia tumpangi tampak tua, catnya terkelupas, dan kaca jendelanya buram penuh bercak air. Hanya ada beberapa penumpang di dalamnya, seorang ibu menggendong bayi, seorang bapak tua dengan wajah pucat yang duduk kaku, dan seorang sopir dengan tatapan kosong lurus ke depan. Raka duduk di bangku tengah, mencoba mengatur napas. Begitu bus mulai melaju, hawa dingin menusuk. Ia menyalakan ponsel untuk melihat jam, 23.13. Aneh, menit berikutnya jam itu tetap sama, seolah-olah waktu berhenti. Ketika Raka menoleh, ia merasa bulu kuduknya meremang. Bayi yang digendong ibu itu bergerak gelisah, tapi anehnya tidak terdengar suara tangisan. Sang ibu terus menatap lurus ke depan, wajahnya tertutup sebagian oleh kain kerudung. Sementara itu, bapak tua di sisi kiri hanya duduk menunduk. Tubuhnya tidak bergeming sedikit pun, bahkan ketika bus berguncang melewati jalan berlubang. Kulitnya terlihat pucat pasi, hampir menyerupai mayat. Raka mencoba meyakinkan diri, mungkin cuma capek. Jangan mikir macam-macam. Namun, matanya tanpa sengaja tertuju pada kaca spion di depan. Di sana, ia melihat wajah sopir bus dengan jelas, bola matanya hitam pekat, tanpa putih sama sekali. Bus terus melaju menembus kegelapan, sementara Raka mulai menyadari, ia bukan berada di perjalanan biasa. Bis terus melaju meninggalkan Bandung, tetapi suasana di dalam terasa semakin ganjil. Jendela kaca yang seharusnya memperlihatkan jalan tol kini hanya menampilkan bayangan gelap dan pepohonan tinggi seperti hutan belantara. Lampu jalan yang biasanya berjajar rapi sama sekali tidak terlihat. Raka menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Ia menoleh ke arah ibu yang menggendong bayi. Kali ini, kain putih yang menutupi bayi itu bergeser sedikit. Sekilas, Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Bayi itu tidak memiliki wajah, hanya cekungan hitam kosong yang bergerak seolah menatapnya. Refleks Raka berdiri, membuat kursinya berderit. Ibu itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Senyum tipis terbentuk di wajah pucatnya, namun senyum itu lebih menyerupai guratan luka daripada ekspresi manusia normal. Dengan tergesa, Raka berpindah duduk ke kursi dekat jendela. Matanya mencari-cari sosok bapak tua yang tadi duduk kaku. Anehnya, kursi itu sudah kosong. Tidak ada tanda-tanda orang pernah duduk di sana, seolah-olah ia menghilang begitu saja. Bis berhenti mendadak. Tubuh Raka terhuyung ke depan. Dari balik kabut di luar, terlihat sekelompok bayangan manusia berdiri di pinggir jalan. Wajah mereka rusak, sebagian tanpa mata, sebagian lagi tubuhnya berdarah. Mereka berjejer, menatap bus dengan ekspresi kosong. Pintu bis terbuka sendiri dengan suara berdecit panjang. Satu persatu sosok itu naik ke dalam, memenuhi kursi yang sebelumnya kosong. Bau anyir darah segera menyeruak, menusuk hidung Raka. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia tahu, hanya ada satu hal yang pasti, ia adalah satu-satunya manusia hidup di dalam bis itu. Bis kembali melaju, kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Raka merasakan tubuhnya terguncang, seolah tidak lagi berada di atas jalan beraspal. Ia menempelkan wajah ke jendela, dan seketika darahnya membeku. Pemandangan di luar bukan lagi jalan tol. Yang terbentang adalah hamparan kuburan. Nisan-nisan berjajar sepanjang mata memandang, dan di setiap nisan ada nama yang samar tertulis dengan cahaya redup.
Lebih menyeramkan lagi, wajah penumpang yang duduk di kursi bis sama persis dengan foto di batu nisan itu. Raka mulai panik. Ia mencoba membuka pintu darurat, tetapi terkunci rapat. Napasnya semakin sesak ketika sopir akhirnya berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya serak, berat, seperti keluar dari rongga kosong. Terminal Purwakarta, sebentar lagi sampai. Yang hidup, siap turun. Raka gemetar. Ia sadar, terminal yang dimaksud bukan terminal bis biasa, melainkan gerbang menuju alam lain. Dari kejauhan, terlihat bangunan besar berbentuk mulut tengkorak raksasa, diapit oleh dua pohon kering. Di atasnya ada papan kayu tua dengan tulisan samar. Terminal Bayangan, Purwakarta. Bis berhenti. Satu persatu penumpang turun, berjalan masuk ke gerbang kabut, menghilang tanpa suara. Bau anyir semakin kuat. Raka hampir ikut tertarik keluar, tapi tiba-tiba suara klakson keras menggema. Matanya terbuka, ia mendapati dirinya terbaring di pinggir jalan tol, tubuhnya penuh luka, dikerumuni orang-orang. Ada polisi, ambulans, dan suara ramai. Rupanya ia baru saja mengalami kecelakaan bis bersama beberapa penumpang lain. Namun, ketika Raka menoleh, bis tua berwarna biru itu masih terlihat di kejauhan, berhenti di antara kabut. Dari jendela belakang, sopir dengan bola mata hitam pekat menatapnya. Bibirnya bergerak tanpa suara, seolah berkata, "Kita akan bertemu lagi." Sejak malam itu, Raka tidak pernah berani lagi menumpang bis malam jurusan Bandung-Purwakarta. Tapi ia tahu, bis biru itu masih beroperasi, menunggu penumpang berikutnya.